Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi masih di bab 2 ilmul bayan terkait dengan majaz. Kita lanjut. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Tsumma qala syarih rahimahullah wa min thamma fahal yumkinu an naqula inna fil Qur'ani ma yasihhu nafyuhu mithlu law qala qailun fi qawlihi ta'ala was'alil qaryah qala la al-qaryatu la tus'alu fahadha la yasihhu walau qala fi qawlihi ta'ala 'anil jidari yuridu an yanqadda faqala la al-jidaru la yuridu an yanqadda fahadha la yasihhu li'annahu athbatahu fakaifa yasihhu nafyuhu. Baik. Kata beliau rahimahullah wa min thamma, maka dari sinilah fahal yumkin an naqul, apakah mungkin kita katakan inna fil Qur'an ma yasihhu nafyuhu, apakah mungkin kita katakan bahwa ada di dalam Al-Qur'an yang bisa kita nafikan? Mithla qala qail fi qoulihi ta'ala, misalnya kalau ada yang berkata dalam firman Allah Ta'ala was'alil qaryah. Qala la. Dia bilang tidak. Kan dia nafikan. Al-qaryah la tus'al. Kampung tidak ditanya. Fahadha la yasih. Ini tidak bisa. Artinya tidak bisa dinafikan. Tidak bisa dinafikan. Karena qaryah tidak ditanya. Tahu qaryah kan kumpulan bangunan. Tanyalah kepada qaryah itu. Kumpulan bangunan. Paham ini? Kan tidak bisa ditanya. Kumpulan bangunan tidak bisa ditanya. Terus. Kata belum. Walau qala fi qoulihi ta'ala anil jidar. Kalau seandainya dia berkata dalam firman Allah tentang tembok. Yuridu ayyang qadda. Dia mau roboh. Apakah tembok punya keinginan? Faqala la. Al-jidar la yuridu ayyang qadda. Tembok tidak ingin untuk roboh. Fahadha la yasih. Ini tidak bisa. Maksudnya kan kemarin kaidah majaz adalah bisa dinafikan. Kita bilang tembok tidak ingin diroboh. Ini tidak bisa. Li'annahu azbata. Karena Allah menetapkan kalau tembok mau roboh. Fakaifa yasihu nafyuhu. Maka bagaimana tadi itu ciri majaz bahwa dia bisa dinafikan. Tsumma qala وهذا هو ما اعتمد عليه من منعوا المجاز في القرآن وأجازوه في اللغة قالوا لأن تكذيب قائل اللغة لا يضر لكن تكذيب القرآن لا يمكن وعلى هذا التعليل ينبغي أن يقال لا يوجد مجاز apa tadi? أن يقال لا يوجد مجاز في القرآن ولا في السنة أيضا لأنه لا يمكن أن تنفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم قالوا إن الأحاديث بعضها منقول بالمعنى ولكن هذا لا يمكن أن ينفك عن إلزام الذي نقول حتى ولو نقل بالمعنى فهذا معنى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح نفيه. Baik. Wahada huwa ma'tamada alaihi man mana'ul majaz fil Qur'an. Inilah alasan yang melarang majaz di Quran itu bersandar di atasnya.
Inilah ma'tamada alaih. Inilah yang menjadi sandaran. Ya. Orang yang mana'ul majaz. Mana'ul majaz. Orang yang melarang, yang tidak membolehkan majaz dalam Al-Quran. Wa ajazuhu fil lugha. Dan mereka bolehkan kalau dalam lugha. Kalau Quran tidak boleh karena tidak bisa dinafikan. Paham kan? Alasan mereka. Kan ciri majaz adalah bisa dinafikan. Di Quran tidak bisa kita nafikan. Masa Allah bilang, tanyalah kepada kampung. Antum bilang, kampung tidak boleh ditanya. Tembok ingin roboh. Tembok tidak punya keinginan. Itu kan penafian namanya. Tidak bisa kita bilang begitu di Quran. Tidak bisa. Tapi katanya boleh kalau dalam bahasa. Karena kalau bahasa Arab bisa didustakan. Kalau orang bilang koma Zaid, tidak, bukan Zaid yang berdiri. Maksud saya singa. Paham maksud kan? Jelas kan? Jadi kalau dalam ucapan biasa bisa, kalau Quran tidak bisa. Qalu mereka bilang li'anna takdzib qailul lugha la yadur. Karena kalau mendustakan orang yang berkata dalam bahasa Arab tidak masalah. Orang yang berkata terkait dengan bahasa Arab tidak masalah. Ya tidak ada bahayanya. Lakin takdzib Al-Quran la yumkin. Akan tapi mendustakan Al-Quran tidak mungkin. Paham kan? Mendustakan Al-Quran tidak mungkin. Ini dia bilang. Tapi wa ala hadha ta'lil yang bagi ayuqal. Di atas alasan ini sepantasnya dikatakan la yujad majaz fil Quran wala fis sunnah aido. Kan begitu jadinya. Seharusnya kalau memang antum bilang alasan antum adalah tidak ada majaz di Quran karena tidak boleh didustakan apa? Al-Quran. Berarti harusnya dikatakan tidak ada majaz di Quran dan juga tidak ada majaz di sunnah. Karena sunnah juga tidak boleh didustakan. Gimana ini? Li'annahu la yumkin an tanfi ma asbatahu Rasul. Akan tetap karena tidak mungkin kamu menafikan apa yang ditetapkan oleh Rasul. Lakinnahum qalu, akan tapi mereka berkata innal ahadits ba'duha mangkul bil makna. Sesungguhnya hadis itu kan dinukil dengan makna, bukan dengan lafaz. Sebagian hadis para sahabat itu membahasakannya. Dinukil dengan apa? Makna. Paham ini kan? Tahu dinukil dengan makna? Kalau Quran kan dinukil dengan lafaz dan makna dari Allah. Dipahami ini? Kalau Quran dinukil dengan lafaz dan maknanya dari Allah. Kalau hadis dinukil dengan makna. Dengan makna. Ya. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh katanya. Walakin hadza la yumkin. Akan tapi ini tidak mungkin an yanfak untuk terpisahkan an ilzamil alladzi naqul. Ini walaupun dinukil dengan makna tidak bisa terpisahkan dengan yang kami katakan tadi. Apakah ketika ada hadis dinukil dengan makna kita bilang boleh didustakan? Paham maksudnya? Ketika ada hadis ini dinukil kepada kita dengan apa? Makna. Boleh kita bilang tidak, bukan begitu. Boleh enggak begitu? Kan sama-sama enggak bisa. Iya. Hatta lau nukila bil makna. Walaupun dia nukil dengan makna. Iya, hingga walaupun dia nukil dengan makna. Fahada makna ma qalahu Rasul. Iya kan? Ini kan makna adalah apa yang diucapkan oleh Rasul. Walaysahu nafsu nafyu. Maka tidak bisa dinafikan. Iya. Jadi dengan semua ini melemahkan itu pendapat yang mengatakan tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa kalian tidak bilang juga tidak ada dalam sunnah? Nah, kita lihat lagi. ثم قال والذي يتبين لنا أنه ليس في اللغة مجاز لأن الكلمة التي يدعى أنها مجاز هي في موضعها من السياق حقيقة دل عليها السياق وما دل السياق إلا على هذا المعنى لأنه لا يمكن الدلالة على المعنى إلا بالسياق والكلمة يتحدد معناها بالسياق.
مثال يقول الله تعالى إنا مهلكو أهل هذه القرية المراد بالقرية هنا المساكن لأنه لا يمكن أن يكون المراد أهلها وهو تعالى يقول أهل هذه القرية حيث يصير معناه أنه أضاف الشيء إلى Adofa. أضاف الشيء Fa. Fi'il madi. أضاف الشيء Syai'a. أضاف الشيء إلى نفسه وأما قوله تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فالمراد بالقرية أهلها لأن القرية لا يمكن أن توصف بالظلم فإذا دلت القرية على معنى في سياق ومعنى مغاير في سياق آخر. Baik. Walladhi yatabayyan lana, yang jelas bagi kita, annahu laisa fil lugha majaz. Kalau Syekh bilang tidak ada dalam lugha apa? Majaz. Tidak ada dalam lugha majaz. Kenapa bisa? Li'annal kalimat allati yudda'a annaha majaz. Iya. Karena kata yang diakui bahwasanya dia adalah majaz, hiya fi maudi'iha minas siyak haqiqah. Dia sebenarnya pada tempatnya itu dalam siyak dianggap hakikat. Tempatnya dalam siyak dianggap apa? Hakikat. Dalla 'alaiha siyak. Hakikat yang ditunjukkan oleh konteks. Hakikat yang ditunjukkan oleh konteksnya. Wa madalla siyaku illaha ala hadzal ma'na. Dan siyak tidak menunjukkan kecuali di atas makna ini. Li'annahu la yumkinu dalala alal ma'na illa bisiyak. Karena kata beliau, karena tidak mungkin menunjukkan atas sebuah makna kecuali dengan konteksnya. Wal kalimatu yatahaddad ma'naha. Dan kata itu ditentukan maknanya, jelas maknanya bisiyaqo, dengan apa? Konteksnya, dengan siaknya. Ya, misal contoh. Beliau akan contohkan kata Korea 3 tempat. Misal yaqulullahu ta'ala, contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna muhliku ahli hadhil qaryah. Inna muhliku ahli hadhil qaryah. Kami akan membinasakan penduduk tempat ini. Al-muradu bil qaryah huna al-masakin. Yang diinginkan dengan Korea di sini tempat tinggal. Iya kan maksudnya begini, kami akan membinasakan penduduk Korea ini. Penduduk apanya? Penduduk tempat tinggal ini. Paham kan? Bukan kampung, tapi tempat tinggalnya. Karena sudah ada penduduknya di situ. Sudah ada penduduknya di situ. Iya, maka Korea di sini adalah masakin, sakannya, rumah-rumahnya. Dipahamkan? Karena sudah ada ahl sebelumnya. Penduduk berarti ahl situ adalah penghuni. Kami akan membinasakan penghuni rumah ini. Iya. Li'annahu la yumkin an yakunal murad ahlaha. Kan tidak mungkin yang diinginkan dengan Korea adalah penduduknya. Paham maksudnya? Kan sudah ada kata penduduk di sebelumnya kan. Penghuninya sudah ada. Jelas kan? Wa huwa ta'ala yaqul ahli hadhil qaryah. Itu Allah katakan kan ahl hadhil qaryah. Haitsu yasiru ma'nahu, yaitu ketika maknanya menjadi annahu adhafa syai' ila nafsi. Ya kan? Akan menjadi maknanya dia sandarkan sesuatu kepada dirinya. Kalau Korea antum maknakan penduduk, berarti penduduk diidopakan kepada penduduk. Kan tidak cocok. Paham maksudnya? Kan tidak cocok. Diidopakan kepada dirinya. Masa kami akan membinasakan penduduk ini. Paham maksudnya? Antum artikan Korea adalah penghuninya. Paham kan? Paham kan? Kan tidak bisa. Paham maksudnya idofah ke dirinya?
Afgan. Apa itu? Enggak. Kan gini, was alil Korea di ayat tadi. Tanya tempat tinggal. Bisa nggak ditanya itu tempat tinggal? Kan enggak bisa toh? Maka yang diinginkan dengan Korea di ayat itu apa? Hmm? 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 Apa? Salah. Ini kita sudah pindah ayat. Maksudnya saya mau antum paham ini. Kita sudah pindah ayat. Ayat sebelumnya tadi. Was alil Korea. Ayat sebelumnya. Coba lihat ayat sebelumnya. Was alil Korea. Kembali dulu ke ayat itu. Tanya kepada Korea. Apa maksudnya Korea di sini? Ahal. Kan masa mau ditanya rumah? Kan tidak mungkin. Yang ingin di sini tanyalah Korea. Siapa itu? Penduduknya, penghuninya. Kan begitu. Sekarang ada ayat. Apa di sini? Muhliku ahli hadhil Korea. Kami akan membinasakan penghuni tempat ini. Sekarang, kalau antum artikan Korea apa? Seperti ayat yang tadi atau beda? Paham kan? Di sini ayatnya apa? Korea siapa maknanya? Tempat tinggal. Kenapa? Karena sudah ada ahli sebelumnya. Kalau antum artikan Korea ini sebagai ahal, seperti di ayat pertama tadi maksudnya. Berarti antum idopakan ahal ke ahal lagi. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Enggak. Maksudnya kalau antum artikan ini Korea ahal juga. Berarti artinya adalah inna muhliki ahli. Paham maksudnya? Kan gitu jadinya. Karena ahli di ayat yang tadi kita artikan apa? Penduduknya. Sementara ahli di sini apa? Korea di sini apa? Bukan penduduknya. Apa di sini? Masakin. Kan tidak bisa kita idofakan kepada dirinya. Yaitu ahal diidofakan kepada apa? Ahal. Sudah paham maksudnya? Anda cocok. Iya, kalau antum idofakan. Faidan dallatil qaryah ala ma'nan fisyaq. Kalau begitu, Korea di sini menunjukkan atas maknanya apa? Tergantung siyak. Wa makna mugoyir fi siyakin akhar. Dan makna yang berbeda di konteks yang lain. Paham? Jadi ayat tadi yang saya baca yang sebelumnya itu, tanyalah kepada Korea, maknanya adalah penghuninya. Sementara ayat yang ini, kami akan membinasakan ahli Korea. Korea maknanya apa? Tempat tinggalnya. Paham kan? Jelas ini? Jadi maknanya tergantung apa? Konteksnya. Terus? ثم قال ولا يمكن أن يتبادر إلى ذهن أحد من الناس في قوله تعالى وهي ظالمة أن المراد البنيان كما لا يمكن أبدا أن يتبادر إلى ذهن أحد من الناس في قوله تعالى إن مهلكو أهل هذه القرية أن المراد بالقرية هنا الأهل الساكنين. Masya Allah. Terus? فتبين بذلك أن الكلام يتعين معناه بسياقه وظاهر حال المتكلم به. Baik. Wala yumkin, tidak mungkin ayat tabadar untuk langsung ada ila dhihni ahad di dalam pikiran seorang minan nas dari manusia fi qoulihi ta'ala dalam firman Allah Ta'ala wahya dhalimah. Kan ada ayat tadi faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha. Ayat kedua itu faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha. Nah, wa amma qauluhu ta'ala adapun firman Allah Ta'ala ya faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha itu luput berarti tadi ya. Adapun firman Allah Ta'ala faka'ayyim min qaryatin maka manapun dari Korea ahlaknaha yang kami binasakan. Sini maknanya apa ini? Korea manapun yang kami binasakan. Siapa di sini maknanya? Masakin tempat tinggal atau asakin yang tinggal? Apa? Yang tinggal.
Yang kami binasakan. Wahya dolimah. Ini dia. Kata wahya dolimah itu menunjukkan bukan tempat tinggalnya. Tapi yang tinggal. Berarti Korea di sini ayat ini adalah yang tinggal. Orangnya. Sementara Korea tadi adalah tempat tinggalnya. Paham ini? Karena kata beliau. Fal muradu bil Korea ahluha. Yang diinginkan dengan Korea di sini penghuninya. Penduduknya. Li'annal Korea la yumkin an tusaf bidzulm. Karena Korea tidak mungkin antum sifati ini kampung dolim. Ini tempat tinggal dolim. Bisa nggak? Kan tidak bisa kan? Tidak bisa. Berarti di sini penduduknya. Maka kalau begitu Korea menunjukkan atas makna dalam siyak. Dan dia berbeda dalam konteks yang lain. Maka tidak mungkin ada pada pikiran seorang dari manusia. Dalam firman Allah wahya dolimah. Anal murad al-bunyan. Firman Allah dia adalah zalim. Tidak mungkin ada yang bilang ini adalah bangunannya. Bangunan yang zalim. Orang yang tinggal bukan. Paham ini? Tidak mungkin. Ya, kama la yumkin abada. Sebagaimana tidak mungkin juga selama-lamanya. Ayyatabadar ila dhihni ahad minan nas. Untuk langsung muncul di pikiran seorang dari manusia. Fi qauli ta'ala dalam firman Allah Ta'ala. Inna muhliku ahli hadhil qaryah. Annal murad bil qaryah huna al aslu as-sakinin. Al ahlu as-sakinin. Bahwasanya yang diinginkan dengan Korea di sini. Al ahl adalah apa? Al ahlu sakinin. Nah, orang yang tinggal. Bukan. Tahu sakin? Sakan, maskan. Kalau tadi yang pertama. Masakin, maskan tempat tinggal. Kalau sakin yang tinggal. Tidak mungkin. Gimana caranya? Ahlus sakinin. Kan kalau sudah ahlu yang tinggal lagi. Paham kan? Tidak. Ini yang diinginkan adalah di ayat yang ini adalah kotanya, daerahnya, tempat tinggalnya. Kemudian yang di atas adalah orangnya. Maka jelas dengan itu. Kalam itu jelas maknanya dengan konteksnya. Dan dilihat dari zahir. Keadaan yang berbicara. Jadi dilihat dari keadaan yang berbicara juga. Terus. ثم قال وكذلك الظاهر ما يضاف إليه الخطاب يختلف به المعنى فإذا قلت أهديت إلى الملك هدية وأهديت إلى طفل في السوق هدية فهذه هدية وتلك هدية فهديتي إلى طفلي مثلا حلوى فما هديتي إلى الملك إذن أهي حلوى أيضا لا يمكن فما الذي أخلف المعنى هنا لا شك أن هذا بسبب اختلاف السياق والقرينة. Paham kan? Demikian pula lihat. Dohir apa yang diidofakan, disandarkan kepadanya al-khitab, pembicaraan itu. Antum berbicara sandarkan pada siapa? Paham kan? Pembicaraan antum sandarkan pada siapa? Maka yakhtaliful bihil makna. Itu akan merubah juga makna. Tergantung antum sandarkan kepada siapa, itu juga merubah apa? Makna. Itu akan merubah makna. Betul Abu Dar? Faidah kulta. Abu Dar, jika kamu katakan ahdaitu ilal malik hadiah. Kamu bilang ini, saya menghadiahkan sebuah hadiah kepada raja. Terus antum bilang, wa ahdaitu ila tiflin fisuki hadiah. Saya hadiahkan kepada anak itu di pasar sebuah hadiah. Gimana antum paham ini? Apakah kan hadiah di sini sama-sama kata hadiah. Tapi yang yatabadar, yang langsung ada muncul di pikiran antum, apakah hadiahnya sama? Paham tak? Antara anak kecil sama siapa? Itu raja itu. Kan enggak. Dari mana antum tahu? Konteksnya disandarkan pada siapa itu pembicaraan. Kata beliau, fahadi hadiah watil hadiah. Ini hadiah, itu juga hadiah. Fahadiyati ila tifil masalan halwa. Hadiahku kepada anak itu, kepada anak, seorang anak kecil misalnya ada itu halwa, permen. Terus apa hadiah saya ke raja kalau begitu? Apakah permen juga? Tidak mungkin. Oh mana kecil. Apa maksudnya? Iya kan? Kan tidak mungkin kan? Betul Abu Dar kan?
Ngantuk. Sedikit. Enggak. Baru tidur. Jadi beda ini Abu Dzar. Beda ini. Enggak mungkin kita bilang juga permen juga. La yumkin. Tidak mungkin. Faman ladzi akhlaqal ma'na huna. Kalau begitu pertanyaannya, apa yang membuat maknanya beda? Sama-sama hadiah. Sama-sama kata hadiah. Apa yang membuat maknanya beda? Kata beliau, la syakka anna hadza bisababi ikhtilafis siyaq wal qarina. Tidak diragukan ini karena perbedaan konteks dan korina, indikasinya. Ya, kalau dia ucapkan ke sini ya itu, yang ini paham kan? Nah, ini dia dipahami dari nas. Terus ثم قال فاختلف المعنى الآن بحسب ما أضيف إليه الكلام واللفظ واحد فعل وفاعل ومفعول به لم يتغير ومع ذلك اختلف المعنى بحسب ما أضيف إليه الكلام. Maka berbeda maknanya sekarang sesuai dengan apa yang diidhofakan kepadanya kalam itu. Lafadznya satu, fi'il, fa'il, maf'ul bi, tidak berubah, ya kan? Sama saja fi'il, fa'il, maf'ul bi, lafadznya. Ya, tidak berubah. Tapi bersamaan dengan itu berubah maknanya sesuai dengan apa yang diidhofakan kepadanya kalam. ثم قال وعندما نقرأ قوله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ونقرأ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فهل نفهم من القوة هنا ما فهمناه من القوة فيما سبق بالطبع لا. Masya Allah. Ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian min dha'fin, dari sesuatu yang lemah, dari kelemahan. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian dari setelah lemah menjadi kuat. Ya kan? Kita keluar dari kecil, lemah, setelah itu kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, kemudian setelah masa kuat itu Allah jadikan kita lagi lemah, itu karena tua. Wa syaiba, kita beruban. Paham kan? Kita jadi syaiba, jadi tua maksudnya. Kan kita keluar lemah. Setelah itu kita kuat sampai puncak kuatnya. Setelah itu menurun. Paham kan? Tadi kuat, lurus badannya, sekarang mulai bengkok. Bengkok dulu kepalanya Afgan, nanti akan bengkok punggungnya. Hati-hati. Iya, jadi harus tegak lurus Afgan. Paham saudaraku? Itu maksudnya. Iya, itu maksudnya. Nanti melemah sampai bengkok. Paham kan? Ini berarti ini kan ada kata kuah. Ada kata apa? Kuah, kekuatan. Wa naqra, kita bilang, kita baca, innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu Maha memberi rezeki yang memiliki kuah, kekuatan yang kokoh. Apakah kita akan memahami kekuatan di sini seperti yang kita pahami dari kekuatan yang ada di ayat sebelumnya? Paham maksudnya? Paham ini? Tidak mungkin. Tergantung tuh. Kita bilang, boy ini gajah kuat sekali. Kan begitu tuh? Terus kita lihat semut, diangkat kerupuk atau bekas buangannya Afgan dibawa, diangkat. Langsung Afgan bilang, boy kuatnya ini semut. Apakah yang kita yang lihat, yang dengar akan memahami kekuatannya itu gajah tadi sama dengan kekuatannya semut? Paham maksudnya? Kan beda. Sama dengan ini, artinya nanti masuknya di bab akidah. Paham kan? Kekuatan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Sementara kekuatan makhluk sesuai dengan kekurangannya. Paham maksudnya ini? Dipahami kan? Berarti kita pahami dari mana? Antum sandarkan kepada siapa itu sifat? Kepada manusia ya kekuatan manusiawi. Kepada Allah ya kekuatan
Yang maha sempurna. Paham maksudnya? Berarti tergantung apa? Siap. Tergantung konteks. Iya. Makanya kata beliau, iya, la yumkin iya bitobe'ila, tentunya secara tabiat pastinya tidak. Tidak akan sama. Terus ثم قال وكذلك إن خير من استأجرت القوي الأمين فهل نفهم من القوي هنا ما نفهمه من قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا يمكن أبدا وكذلك ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز لا نفهم من هذا ما فهمناه من ذاك إذن فالكلام يختلف معناه بحسب السياق وبحسب ما يضاف إليه tidak ditanwin. Karena ma isim mausul mudhaf ilaih. وبحسب ما يضاف إليه وإذا أخذنا بهذا الرأي استرحنا من القول هذا مجاز وهذا حقيقة. Masya Allah. Sampai situ kata beliau demikian pula ya firman Allah Ta'ala inna khairu man ista'jartal qawiyul amin. Perkataan itu seorang perempuan, dia sifati siapa sekarang? Nabi Musa. Dia bilang inna khairu man ista'jarta. Sungguh dia itu adalah yang terbaik yang kamu pekerjakan. Adalah al-qawi al-amin. Yang qawi, kuat, lagi terpercaya. Apakah kita akan memahami dari ucapan kuat di sini seperti apa yang kita pahami dari firman Allah innallahu razzaqu dzul quwwatil matin? Paham pertanyaannya? Tidak mungkin, itu sekuat apapun Nabi Musa tentunya tidak akan mungkin sama dengan Rabbul Alamin. Paham ini? Iya kan? Iya. Tidak mungkin abada, tidak mungkin selama-lamanya. Demikian pula firman Allah, wala yansurannallahu may yansuru. Sungguh Allah akan menolong orang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Paham kan? Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Tidak kita pahami di sini apa yang kita pahami di situ. Paham kan? Berbeda tergantung konteksnya. Kalau begitu, kalam itu berbeda maknanya sesuai dengan siyak. Kalam itu berbeda maknanya sesuai dengan konteksnya. Wa bihasabi ma yudhafu ilaih, dan sesuai dengan apa yang disandarkan kepadanya. Wa idza akhadna hadzal ra' bihadzal ra'i. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kita mengambil pendapat ini, yaitu kita bilang tidak ada majaz, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam lughah, cuman kita bisa pahami dari mana? Berdasarkan konteksnya. Kita bisa pahami berdasarkan konteksnya. Kalau kita mengambil pendapat ini, istarahna, kita akan nyaman beristirahat ya daripada ucapan ini majaz, ini hakikat. Jadi setiap kita dapat, tidak perlu kita bilang ini majaz atau hakikat. Tanda? Kita langsung bilang ini semua hakikat. Kenapa? Karena kita pahami semuanya dari mana? Dari konteksnya. Jelas ini kan? Daripada kita bilang ada majaz di bahasa, Quran tidak. Atau ada majaz di Quran, tidak ada sama sekali di Quran, tidak ada di... Pokoknya kita langsung bilang saja, semua tidak ada majaz, tapi kita pahami kalam dari konteksnya. Itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan. Walaupun di sana juga ada pendapat lain juga yang lebih kuat juga yang disebutkan. Tapi ini yang belum bilang. Kalau kita katakan tidak ada majaz dari awal, maka kita akan istirahat dari pembahasan yang disebutkan. Kita lanjut lagi di pertemuan besok insya-Allah. Pembahasan berikutnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.